Allahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia jalannya menuju ke surga kelak. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah kita teruskan kajian kita. Kita akan mengambil ibrah, pelajaran dari kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kayaknya ini baru pertama ya untuk Nabi Musa ya. Baru pertama. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengingat pembicaraan kita tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Yusuf itu pindah ke Mesir bersama keluarganya. Nah, karena ini ada kaitannya Pak, maka kita sebelum masuk ke ceritanya Nabi Musa, kita masuk dulu ke ceritanya Nabi Yusuf yang sebelumnya. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja Mesir. Keluarganya yaitu Nabi Yakub dan lain-lain itu semua dibawa ke Mesir. Sehingga tidak ada lagi orang Yahudi yang ada di Palestina. Mereka semua berada di Mesir. Itulah mengapa banyak orang Yahudi di Mesir pada waktu itu. Sekarang mungkin nggak ada Pak ya. Pada waktu itu banyak sekali orang Yahudi di Mesir. Kemudian setiap anaknya Nabi Yakub, pada waktu itu anaknya Nabi Yakub itu total berjumlah 12 orang. Nah, kita tahu 12 orang semuanya laki-laki Pak, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setiap orangnya itu mempunyai keturunan lagi, sehingga di Mesir itu ada sekitar 12 kabilah orang Yahudi. Ada 12 kabilah. Karena saking banyaknya orang Yahudi, ya, mereka punya banyak keturunan. Akhirnya di Mesir, entah berapa ratus tahun saya tidak paham. Yang penting di sana orang Yahudi banyak sekali. Nah, rakyat Mesir itu tidak suka terhadap Yahudi. Kenapa? Karena mereka membuat kerusakan di Mesir. Di mana-mana memang seperti itu, Pak, yaitu memang kelakuan orang Yahudi. Di Mesir pun ya, mereka membuat kerusakan. Sehingga akhirnya apa? Diperbudak sama Fir'aun. Ya, diperbudak sama Fir'aun. Ya sebenarnya tidak salah juga ya. Tapi salahnya karena Fir'aun itu kejam, membunuh anak-anak. Kesalahan pertama, karena Fir'aun itu memperbudak tidak sesuai dengan syariat Nabi Yakub. Di dalam syariat Nabi Yakub kita sudah belajar, orang yang diperbudak itu adalah hukuman karena dia mencuri jadikan budak. Ya kan? Itu hukumannya seperti itu. Nah, Fir'aun tidak seperti itu. Tidak ada apa-apa karena Yahudi itu berbuat jahat, akhirnya apa? Diperbudak semua. Semua rakyat Yahudi di Mesir yang jumlahnya itu banyak sekali pada waktu itu dan berada di berbagai penjuru kota, karena Mesir itu luas Pak, negara, kemudian ada kota begitu kan. Nah, setiap kota itu ada Yahudinya. Semuanya diperbudak oleh Fir'aun. Ini adalah cerita awal bagaimana orang-orang Yahudi itu diperbudak oleh Raja Fir'aun. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu lahirlah nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun itu bermimpi, Pak, bahwasanya seluruh kerajaannya itu hancur. Ada api yang datang dari Palestina. Jadi ada api, dia melihat bahwasanya ada api yang datang ke Palestina menghancurkan Mesir. Karena yang namanya Mesir sama Palestina itu berbatasan Pak ya. Ya berbatasan dia negaranya. Dan dia melihat dari Allah Palestina itu ada api yang menghancurkan negaranya. Semua rakyatnya dia meninggal, mati, kecuali orang Yahudi. Bangun dia, wah ada apa ini? Kok mimpinya aneh sekali. Dikumpulkanlah orang-orang pinter,
paranormal, tukang sihir apa siapa waktu itu, dikumpulkan semua, Pak. Kemudian dikatakan mimpi tersebut. Apa kira-kira tafsir mimpinya nih? Karena yang kita tahu, Pak ya, zaman Nabi Yusuf itu terkenal dengan tafsir mimpi. Jadi tafsir mimpi itu bisa dipelajari. Nah, ini ditanya, apa nih tafsir mimpinya kira-kira? Kok melihat ada api yang datang dari Palestina menghancurkan semua Mesir kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi tidak popong. Ada apa ini? Kemudian salah seorang dari mereka menafsirkan bahwasanya nanti akan lahir seorang anak. Anak laki-laki yang akan menghancurkan dirimu dan semua negaramu, wahai Fir'aun. Fir'aun takut. Wah, ini negara saya bakal hancur nih. Ya. Peradaban yang saya bangun ini bakal hancur. Karena Fir'aun, Mesir, Pak, pada waktu itu termasuk negara dengan peradaban yang tinggi. Ya, bisa bangun piramid, bisa begini, bisa begitu. Peradabannya sangat tinggi di kala itu. Teknologinya sudah maju ketimbang negara-negara lain. Karena mereka orang-orang yang pintar. Bapak dari Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun pun mengeluarkan sebuah kebijaksanaan yang membuat dia ini dijuluki sebagai raja yang zalim di dalam Al-Qur'an, sehingga kisahnya itu ada dalam Al-Qur'an. Yaitu bahwasanya setiap laki-laki yang lahir dari kalangan Yahudi wajib dibunuh. Wah, ini ngeri sekali. Jadi laki-laki yang lahir dari kalangan Yahudi wajib dibunuh. Wajib, Pak. Inilah kebijakan yang membuat dia menjadi raja yang paling kejam. Maka tiap hari ada tentaranya yang keliling ke rumah-rumah, inspeksi gitu kan. Ada enggak anak laki-laki yang lahir? Kalau ada dibunuh di depan ibunya sendiri. Dibunuh langsung di tempat, disembelih. Ini suatu hal yang sangat kejam. Baru lahir, kemudian ketahuan prajurit, langsung disembelih di depan orang tuanya sendiri. Nah, ini kan membuat beliau menjadi julukan yang sangat kejam. Diktator aja nggak sampai segitu ya. Makanya Fir'aun yang satu ini ya, itu dimasukkan ke dalam Al-Quran karena saking kejamnya. Dan Firaun ini, Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah, itu hanya julukan saja. Ya. Julukan untuk raja Mesir namanya Firaun. Nama aslinya wallahu alam saya nggak tahu. Ada yang bilang Ramses berapa, nggak paham. Nah, yang penting Firaun ini adalah julukan. Kemudian akhirnya rakyat Mesir setelah berapa tahun ya, akhirnya kan orang Yahudi semakin berkurang. Rakyat Mesir pada waktu itu komplain sama rajanya, wahai raja, kalau begini orang Yahudi habis. Lah semua anak-anak dibunuh, habis semua. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Enggak tiap tahun dibunuh, tapi hanya tahun-tahun tertentu saja. Jadi tahun ini semua anak laki-laki yang lahir pada tahun ini dibunuh semua. Nah, kemudian tahun yang kedua enggak dibunuh. Tahun berikutnya dibunuh semua anak laki-laki, tahun berikutnya tidak dibunuh. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dibunuh, anak perempuan dibiarkan saja. Karena mereka rakyat Mesir mengatakan ini nanti kalau misalnya rakyat Yahudi habis kasihan, tidak ada budak lagi, tidak ada yang bisa diperbudak, ya habis semua, tinggal orang-orang tua saja. Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan di sini orang Yahudi sangat lemah. Keluar Mesir tidak bisa, membela diri juga tidak bisa, lemah. Di dalam kitab mereka itu mendapati bahwasanya akan muncul seorang nabi yang akan membantu mereka untuk mengalahkan raja yang zalim. Itu di kitab mereka dan mereka mengimani hal tersebut. Cuman kapannya tidak tahu, mereka tidak tahu. Bahkan mereka dengan kebijakan Firaun yang seperti ini mereka pesimis. Waduh, nek dibunuh kabeh ya berarti mati kabeh. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayyuhal ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sesuatu, Pak, maka sesuatu itu akan terjadi. Walaupun dihalang-halangi.
Ketika Fir'aun mengatakan bahwasanya semua anak laki-laki dibunuh, maka Allah jadikan dia ya tidak bisa membunuh Nabi Musa, padahal kebijakannya seperti itu. Itulah takdir Allah. Allah mentakdirkan Nabi Musa hidup dan lolos dari pembunuhan Fir'aun. Maka Allah jadikan dia lolos dengan sebab apapun. Dan ini perlu dipahami Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak, Pak. Sebab itu banyak sekali. Tapi takdir Allah itu satu. Orang meninggal contohnya itu takdir Allah, Pak. Meninggal, mati, takdir Allah Subhanahu wa taala. Mati dari jam sekian sampai jam sekian. Matinya pada jam sekian. Nah, sebab ini nanti mengikuti. Ada orang, saya tidak ingin mati sakit jantung. Olahraga, wah sehat badannya. Tapi emang jatahnya mati, dia ketabrak mati. Oh kalau gitu saya tidak mau naik kendaraan nanti ketabrak. Ternyata dia tidur mati juga. Ya kan memang takdirnya mati, tidak bisa dihindari. Ini namanya takdir Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, maka akan datang sebab untuk menuju takdir itu, apapun itu sebabnya, karena sebab itu banyak sekali. Maka di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam, qadarullah, lahir pada tahun pembunuhan, Pak. Tahun di mana Fir'aun akan melakukan pembunuhan kepada anak laki-laki. Sedangkan Nabi Harun, saudaranya, adiknya, itu lahir pada tahun selamat dari tidak ada pembunuhan. Makanya Nabi Harun hidup, ya kan? Sedangkan Nabi Musa dia lahir pada tahun pembunuhan. Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu terjadi, lahirlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seorang anak dari kalangan Bani Israel. Dan pada waktu itu Fir'aun sedang mencari-cari anak yang akan dibunuh. Ibunya khawatir. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an saya bacakan ayatnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu surat apa itu? Surat Al-Qasas ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya. Dan telah kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa supaya menyusui anaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Perhatikan Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan, ada kata-kata wa auhayna, dan kami wahyukan. Nah, di sini nih ada beberapa masalah, Pak. Masalahnya ada orang-orang yang ngomong bahwasanya ibunya Nabi Musa adalah seorang nabi, bukan, Pak. Ya, bukan. Walaupun ada kata-kata wa auhayna ila ummi Musa, dan telah kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Apakah ibunya Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah kemudian dia jadi seorang nabi? Tidak. Tidak segitu pendek pemahaman. Nah, ini penting, Pak ya. Kenapa? Karena ada yang ngomong, kalau nggak ada yang ngomong kita nggak bicara. Ternyata ada yang bicara gitu, bahwasanya ibunya Nabi Musa adalah seorang nabi. Kenapa diberikan wahyu dengan ayat ini? Salah, Pak. Pemahaman Anda kurang. Wahyu itu ada dua, Pak. Wahyu nubuwah sama wahyu ilham. Jadi makanya ada orang namanya Ilham Wahyudi. Wahyu ilham gitu ya. Jadi wahyu itu ada dua ya. Wahyu nubuwah sama wahyu ilham. Apa maksudnya, Ustaz? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada seseorang pertama karena dia memang menjadi nabi sebagaimana para nabi ya. Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan wahyu nubuwah, jadi nabi. Ada wahyu yang disebut dengan ilham. Jadi Allah mengilhamkan kepada orang tersebut sesuatu, kemudian orang tersebut bergerak sesuai dengan instingnya. Ya, itu namanya ilham. Misalnya ada orang ketika Allah Subhanahu wa taala ya, ingin menyelamatkan orang ini dari bahaya misalnya. Oh, ternyata kalau lewat jalan A yang ke kanan
yang seperti biasa dia jalan bakalan ada begal dan dia akan meninggal. Allah ingin menyelamatkan orang ini. Gimana caranya? Mengilhamkan kepada hatinya, pengen lewat kiri, nah seperti itu namanya ilham, insting. Ya. Insting manusia, emang seperti itu Allah ilhamkan. Nah di sini yang di ayat ini itu ilham, mengilhamkan ibunya supaya menyusuinya dan jangan takut sama yang namanya Fir'aun. Ya, karena ibunya adalah seorang perempuan yang beriman. Ayat yang lain, ya biar saya contohkan, biar bapak-bapak tidak ragu ya. Ayat yang lain, saya akan bacakan. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-68. Surat An-Nahl ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari." Ya, perhatikan kata-kata ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Auha artinya memberikan wahyu kepada siapa? Kepada lebah. Supaya mengambil rumah itu di gunung-gunung dan di pohon-pohon. Pertanyaannya, apakah dengan ayat ini ya, lebah itu jadi nabi? Kan ya enggak. Ya, lucu gitu kan. Enggak, bukan nabi di sini. Ini maksudnya insting. Lebah itu diberikan insting untuk menjadikan rumahnya seperti itu. Nah, ini insting lebah. Jadi hewan itu punya insting, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Nabi Musa diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui. Sehingga dalam pikirannya, pokoknya aku kudu nyusui anakku. Yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau takut, fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduka ilaihi wa ja'ilu minal mursalin. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut dirinya, karena namanya insting seorang ibu itu pasti takut ya. Anaknya disembelih, anaknya dibunuh, takut, Bu. Mana ada ibu yang tega ngelihat anaknya ya dibunuh di depan matanya, enggak ada. Maka insting keibuannya mengatakan dia takut. Kalau takut piye caranya? Ya wis taruh di dalam kotak. Kemudian dialirkan ke Sungai Nil. Ini yang ada di dalam pikirannya, inspirasi. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inspirasi dari Allah, Pak. Ya. Bukan karena kita pinter. Oh, saya pinter dagang, Ustaz. Katanya hari ini tuh bulan itu yang lagi viral dan laris adalah jualan sepatu. Wah, laris tenanan. Enggak, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita, Pak. Ya. Itu namanya insting. Nah, insting itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab namanya farasah. Ya, insting. Di sini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa bahwasanya ibunya itu ketika dia takut, tak masukin aja lah ke dalam tabut. Namanya itu tabut. Tabut itu bukan tablet, tabut itu artinya kotak. Kalau orang Inggris mengatakan tabut itu tablet, bahasa Mesir kan enggak, tabut itu kotak. Ya, bahasa Arab kotak. Kemudian di dalamnya dimasukkan bayi. Yaitu Nabi Musa alaihissalam, kemudian dialirkan ke sungai. Itu ilham, Pak. Dari mana dia dapat pikiran seperti itu seorang ibu yang sedang panik? Ya dari Allah. Ya. Sedang panik ini ada apa namanya? Ada seorang prajurit yang akan datang mau inspeksi ini. Apa yang dilakukan? Ya wis adanya kotak, masukkan ke situ, dialirkan bismillah. Tawakal Allah. Perhatikan, Pak, tawakal Allah. Ini bentuk tawakal. Dan dia bukti sebagai dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Bayinya dialirkan ke sungai, bismillah, tawakal Allah. Walaupun ada cerita, Pak ya, tapi cerita ini cerita Israiliyat. Ya, jadi kita tidak bisa membenarkan atau mendustakan. Ya, dikatakan cerita itu bahwasanya kotaknya itu dikasih tali. Kemudian kalau misalnya ada pemeriksaan, talinya diulur gitu toh. Kalau pas ada pemeriksaan ditarik lagi. Nah, kemudian pas satu waktu tarik ternyata talinya putus. Tapi ini cerita Israiliyat, artinya tidak seperti yang dialurkan di Al-Qur'an, dikatakan dialirkan tanpa ada embel-embel pakai tali. Mana yang lebih kita percaya? Jelas yang ada di Al-Qur'an. Ya, jelas yang ada di Al-Qur'an. Lah terus yang di cerita Israiliyat ya itu tidak bisa kita dustakan, juga tidak bisa kita benarkan. Hanya cerita lewat saja. Ya. Yang kita percaya adalah yang ada di dalam Al-Qur'an, di mana ibunya benar-benar naruh kemudian digentar ke sungai. Dah selesai.
Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayyuhal ikhwah. Ini semua adalah izin Allah. Sungai Nil itu bukan kayak sungai depan sini, Pak. Cilik gitu enggak, sungai itu tuh gede. Ya. Panjang dan besar, termasuk salah satu sungai yang besar di dunia. Siapa yang bisa menjamin Nabi Musa nyampe ke Firaun? Tidak ada, Pak. Atau kemungkinan nanti dimakan buaya, atau malah tenggelam kena arus sungai, atau malah ditabrak orang, atau ditemu siapa pun tidak tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Semua ini semuanya lillahi ta'ala. Ya. Benar-benar dari Allah, lillahi ta'ala, sudah bismillah. Nah, misalnya ketemu sama ini Firaun juga bakalan mati. Kalau diagentirkan, yang penting saya ada usaha. Walaupun usahanya resikonya besar, tapi ada usaha. Ya. Ini usaha yang berisiko besar. Bisa jadi dimakan buaya, kintir atau tenggelam, kan bisa jadi. Tapi dia bismillah sudah usaha. Maka kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditemukanlah kotak tersebut oleh keluarganya Fir'aun. Ada yang bilang adalah istrinya, ada yang bilang pembantunya, wallahu alam. Yang penting ditemukan oleh keluarganya Fir'aun, karena memang begitu di dalam Al-Qur'an, faltaqatahu alu Fir'aun, dikatakan diambil oleh keluarganya Fir'aun. Siapa enggak tahu, hanya begitu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Maka kita tuh lebih percaya terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an ngomong seperti itu, kita percaya. Ketika ditemukan, maka kemudian istrinya, nah baru di sini istrinya, dia buka. Oh, ternyata isinya adalah seorang bayi, imut, ganteng, anak laki-laki. Ki bayinya siapa ini dikintir di sungai? Ya kan? Dan di dalam sebuah riwayat bahwasanya istri Firaun pada waktu itu dia tidak punya anak. Ya. Sama Firaun tidak punya anak. Kemudian lama tidak punya anak, nemu bayi lanang. Wah, senang, Pak. Ya. Bagaimana seorang ibu yang tadinya tidak punya anak lama, kemudian tiba-tiba punya anak. Itu anak gitu. Senang sekali hatinya. Dilihatlah Firaun. Duh, ada anak, mau dibunuh, Pak. Maka istrinya mengatakan, jangan. Asa ayyan fa'ana, semoga ini memberikan kita manfaat. Atau kita jadikan anak, karena kita tidak punya anak. Ya. Karena kita tak punya, kita sudah lama tidak punya anak, ini tiba-tiba ada anak di sungai. Entah anaknya siapa, wallahu alam. Maka Firaun pun secara qadarallah wa masya'a fa'alah manut bujuni. Ya. Lihat bapak-bapak Firaun yang kejam, karo bujuni manut, Pak. Nah, hati-hati, Pak. Ya. Perempuan tuh kekuatannya tuh ngeri, Pak. Firaun yang kejam, begitu bujuni, orang jangan dibunuh. Oh iya. Hati-hati, Pak. Karo bojone sudah ada. Enggak dibunuh. Ya, jadikan anak. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Musa alaihissalatu wassalam berada dalam tarbiyahnya Firaun, berada dalam lingkungannya Firaun. Dan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Sekali lagi itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak mau menerima ASI kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Maka apa? Satu kerajaan itu dibuat geger. Kenapa? Karena Nabi Musa nggak mau makan, nggak mau minum. Ngeri dah. Jadi anak-anak, ada anak bayi, dia baru lahir, nggak mau nyusu, mesti panik, Pak. Ya. Bapak kalau lihat ibu-ibu di rumah sakit misalnya ngelahirin susune rak metu misalnya toh, aslinya nggak keluar, panik. Wah, piye iki anak kurang mangan. Bahkan kata dokter, saya pernah tanya kepada dokter waktu istri saya melahirkan tuh, berapa hari ya anak itu bisa bertahan tanpa ASI, misalnya dia tidak mau makan, tidak mau minum. 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. Nah ini berhari-hari dia tidak minum ASI, tidak mau dikasih susu ragil, piye coba. Maka akhirnya para pembantu raja pada waktu itu mencari-cari siapa yang bisa memberikan air susu. Dicari sana tidak bisa, cari sana tidak bisa. Ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam karena saking kangennya mengirimkan anaknya yang perempuan. Wallahu alam siapa namanya, itu kakaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia kirimkan, coba cari berita Nabi Musa ini
diambil oleh siapa? Ternyata tahu, Nabi Musa ini diambil oleh keluarga kerajaan, ya, kerajaannya Firaun. Kemudian cari lagi, oh ternyata lagi nyari ibu susu, karena tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Bingung, ya. Ajudannya semua bingung, nyari di pasar kemana-mana, nggak ada yang bisa. Sampai akhirnya saudara perempuannya ini, kakaknya ini, kakak perempuannya, dia ngomong kepada ajudannya tadi, mau tidak tak tunjukin. Ada sebuah keluarga yang dia biasa nyusuin anak-anak. Ya. Umumnya begitu Pak dia. Di dalam Al-Quran seperti itu. Dan ini di dalam Al-Quran memang diceritakan seperti itu. Jadi kakak perempuannya dia ngomong udah tak tunjukin. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Ya. Mau enggak tak tunjukin? Dia enggak langsung mengatakan, "Oh, ada enggak? Mau enggak tak tunjukin? Ini ada nih." Ini kan sekarang Anda ini sebagai seorang ajudan Firaun, ya. Kalau misalnya enggak berhasil menunaikan perintahnya Firaun bakalan dipenggal, ya. Daripada dipenggal, tak kasih nasihat. Ada satu keluarga anak tahu yang dia itu biasa ngasih ASI. Dan semua orang sudah pada, "Oh iya, mana disebutkan." Ternyata ibunya sendiri, gitu kan ya. Ternyata ibunya sendiri. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa. Maka ketika ya Nabi Musa dibawa ke rumahnya ibunya tadi, ternyata mau nyusu, Pak. Seneng, wih, alhamdulillah. Ya. Udah lama enggak minum ASI, sekarang ini bisa ya sudah. Nah, akhirnya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya tanpa ada yang tahu. Dan kemudian ibunya Nabi Musa diundang ke kerajaan. Ya, diundang ke kerajaan. Ayo tiap hari tak bayar. Tapi kamu datang ke kerajaan. Kata ibunya, saya jauh. Tidak bisa kerajaan tiap hari. Yo, tak titipin yang omahmu. Masya Allah. Tak titipin yang omahmu. Tak bayar sebulan berapa? Lihat ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merancang sebuah skenario, Pak, yang sungguh hebat. Kita nggak tahu seperti itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tinggal di rumahnya sendiri, dibayari kerajaan. Ya. Ini Masya Allah gitu. Paling cuma ditilihi sebulan sekali atau berapa sampai 2 tahun sampai selesai susuan, kemudian kembali ke kerajaan Fir'aun. Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah cerita yang sungguh luar biasa. Bukti bahwasanya ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Secara normal manusia, Pak ya, kalau kita bayangkan secara normal manusia, apalagi dia seorang ibu baru punya anak lahiran, ada bahaya yang mencekam. Mesti panik duluan, biasa seorang perempuan. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin ketika saya bismillah tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalannya dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Siapa yang nyangka kemudian Nabi Musa kembali ke rumah? Nggak ada yang nyangka. Siapa yang nyangka ternyata Nabi Musa selamat di sungai Nil? Nggak ada yang nyangka, Pak. Ibunya pun nggak nyangka seperti itu. Bismillah tawakal saja. Tapi kadang manusia, Pak, itu dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang mana itu disebut dengan, kalau bahasa kitanya overthinking lah. Atau bahasa Arabnya wahmun, sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita sering mengkhawatirkan itu, Pak. Tapi sesuatu yang sudah pasti terjadi tidak kita khawatirkan. Apa itu kematian? Surga, neraka, nggak khawatir. Tapi kalau masalah, nanti miskin ini, takut miskin, khawatir takut miskin. Enggak. Nanti suatu saat kalau nggak gini-gini saya tidak akan mendapatkan rezeki. Enggak. Yang seperti itu jangan dikhawatirkan. Nanti anakku biaya sekolah biaya, mikir. Nanti anakku kalau begini biaya, nanti anakku kalau begini biaya. Itu sesuatu yang ada di masa depan. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang kita lakukan sekarang adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha bismillah. Rezeki itu akan datang.
Kalau bapak-bapak pernah lihat ada sebuah video bahwasanya sebab seseorang mendapatkan rezeki di dalam Al-Quran itu sebabnya ada 6. Saya lupa ya. Ada videonya di itu. Jadi ada 6 sebab seseorang mendapatkan rezeki. Nomor 1 itu takwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi sebab dia mendapatkan rezeki. Nomor 2, nomor 3, pokoknya nomor terakhir adalah usaha. Terakhir itu Pak, nomor 6 terakhir itu usaha. Maksudnya, Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita itu ingin berusaha mendapatkan sesuatu, maka harus ada takwa dulu yang pertama. Takwa itu didahulukan. Bukan usahanya didahulukan, tapi takwanya dulu. Karena tanpa takwa, maka seseorang ketika berusaha sampai naik dewi. Oh, saya mau usaha nih. Apa? Buka toko. Buka toko. Wah, Ustaz, kalau buka toko, Ustaz, tak didit, Ustaz. Biar ada duit bisa. Aku tak minjem bank gue, Ustaz. Tidak boleh, haram. Lah Ustaz, zaman sekarang kan nggak ada orang mau minjemin secara sukarela tanpa riba. Ya kalau nggak ada nggak usah. Perhatikan, kalau nggak ada nggak usah. Kenapa? Karena sebab itu banyak. Ya. Ulangi lagi yang tadi. Sebab itu banyak, tapi takdir Allah cuma satu. Saya ulangi, sebab itu banyak, takdir Allah cuma satu. Antum sudah ditakdirkan akan mendapat rezeki sekian, sebabnya itu banyak, mau yang halal, haram, mau yang makruh, mau yang mubah, mau apa, tinggal pilih yang mana. Tinggal pilih yang mana. Ketika memang cara ini tidak bisa, pakai cara yang halal, yang lain. Ketika usaha ini nggak bisa, usaha yang lain. Usaha kan banyak, ya enggak? Usaha banyak. Saya Pak, secara pribadi, saya tuh mempelajari ilmu marketing. Saya pelajari ilmu marketing, mau yang offline, mau yang online, copywriting, apa segala macam, branding, segala saya pelajari. Maka di sini saya melihat bahwasanya untuk mendapatkan rezeki itu cabangnya ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Dulu mungkin ya, zaman Rasulullah lah. Ya, orang mau berusaha jadi pedagang, ya wis ngontok ning pasar jualan. Untuk sekarang itu zamannya tuh banyak sekali, Pak. Ada orang yang nulis buku, ada orang yang digital, ada orang yang jual jasa, ada orang yang buat ini, ada orang yang buat itu, banyak sekali. Kenapa cari yang haram? Ya. Tapi dari cara yang banyak itu Pak, satu yang harus antum tekankan, perlu ketakwaan. Takwa dulu Pak. Takwa dulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, barang siapa bertakwa, Allah jadikan dia jalan keluar. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya ingin punya rumah. Tapi punya rumah ini tidak bisa, harus KPR, Ustaz. Ya saya KPR, Ustaz. Tapi bilang tidak bisa KPR. Punya rumah itu cuma egois saja, kamu pengen punya rumah. Setelah punya rumah, ya wis menutup. Tapi untuk mendapatkan rumah itu dengan cara yang haram tidak berkah, saya tanya. Tapi bilang tidak berkah kamu. Walaupun kan tidak bisa Ustaz, punya rumah kecuali harus dengan KPR. Siapa yang bilang? Kalau Allah takdirkan punya rumah. Hanya tinggal caranya aja. Caranya mau yang halal, mau yang haram. KPR bukan sesuatu yang halal. Di situ ada riba, ribanya besar. Ya ribanya besar. Lalu terus gimana? Mampunya Pak, mampunya ngontrak, ya ngontrak. Seumur hidup ngontrak tidak apa-apa. Yang penting halal. Kadang orang itu gengsi malu Pak. Usuk tiap tahun jadi kontraktor, ya apa-apa, tidak masalah. Hanya mengikuti gengsi aja, masuk motornya kui-kui tok, ya tidak masalah. Karena memang Allah takdirkan dia punya motornya itu. Lihat, ada salah seorang, ya, saudara saya sendiri ya. Waktu itu saya masih di kuliah di Libya Pak, masih zaman kuliah semester awal. Dia tanya kepada saya, sepupu saya itu, dia tanya, Sid, apa jenenge? Nek KPR bi, ya bilang KPR haram, enggak usah, jangan KPR. Tapi kan kita enggak bisa kalau tanpa KPR. Pokoknya perbincangan sebentar, dia bilang, bisa aja kalau Allah takdirkan, saya jelaskan. Kemudian dia ya namanya saudara sendiri ya, kayak gitu. Enggak setuju gitu sama pendapat saya. Ya wis karepmu. Ya. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dia tuh udah ngitung-ngitung.
Ngitung-hitungnya seperti ini, dia punya toko. Dia seorang pedagang gitu lah, pedagang herbal. Dagangannya tuh dari herbal itu dia melonjak tinggi. Nah ini dia sampai punya 3 ruko. Punya loh Pak, bukan nyewa ruko, punya 3 ruko. Jadi dia bisa beli 3 ruko, kemudian dia jual herbal, kemudian sukses, kemudian dia KPR. Tapi lang sabar sih, kowe iki wis sugih, duwe 3 toko, insyaallah Mas bentar lagi kebeli ndak pakai KPR. Nah, berapa tahun kemudian dia kok udah hitung-hitung, oh ternyata cicilan bulanan sekian, insya Allah pemasukan kan ketok atau pemasukan 3 toko pemasukan omset sekian, kemudian bersih sekian, ketok ya, bisa nyicil sekian. Qadarullah wa masyaallah, semua itu nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang tahu. Cicilan KPR naik tiap tahun Pak, antum tahu semua cicilan KPR. Kemudian pada waktu itu dagangnya sedang nggak baik, sedang menurun. Akhirnya apa? Akhirnya rumahnya dijual. Akhirnya di rumah. Untuk nutupi yang sisa kreditnya gimana? 2 rukonya dijual. Akhirnya cuma punya 1 ruko. Dah itu toh. Kembali seperti semula, Pak. Lihat haram. Siapa yang menjamin bahwasanya kita ke depannya itu akan masih selalu sukses? Enggak ada yang jamin. Tapi kita bisa menjamin diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu halal. Yang kita lakukan itu takwa kepada Allah. Itu yang bisa kita jamin. Karena takdir ke depan kita nggak tahu. Besok Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Ya. Dan orang itu nggak tahu, jiwa itu nggak tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Nggak ada yang tahu, Pak. Besok berapa omset kita? Nggak ada yang tahu, Pak. Besok kita bisa pergi haji atau tidak? Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan hanya Allah yang bisa memastikan. Maka dari itu, apapun sebab yang kita ambil, wajib harus dengan takwa lillahi ta'ala, dan pastikan itu adalah halal. Ya. Walaupun kita Ustaz kalau ngambil jalan yang halal nanti sedikit ya apa-apa, yang penting halal, berkah. Daripada haram kita gede ya, kemudian untungnya banyak tapi haram, enggak berkah, sehingga harta yang haram akan hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Nauzubillah min dzalik. Lihat di sini, karena ketakwaan ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilo anakmu kembali. Karena memang apa? Takdirnya Nabi Musa berada di rumahnya sendiri. Takdirnya Nabi Musa disusui oleh ibunya sendiri. Apapun yang terjadi, kembali. Apapun yang terjadi. Berkat apa? Berkat ketakwaan ibunya Nabi Musa. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak ya? Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah Nabi Musa itu berada di dalam keluarga kerajaan Firaun. Dan beliau sampai kepada umur dewasa. Seorang nabi yang mulia, badannya kuat, gede, ya. Keker begitu. Nabi Musa itu seorang yang seperti itu. Pada suatu hari ada 2 orang yang sedang bertengkar. Satunya itu adalah orang Yahudi, satunya adalah orang Kipti, orang Mesir. Jadi berantem nih, ya, berantem. Kemudian orang Yahudi ini minta tolong karena mungkin kalah kekuatannya. Tolong, wahai Musa, tolong, gitu kan. Nah, datangi Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu ingin menolong saudaranya, maksudnya saudara se-Yahudi gitu. Dia orang Yahudi dan dia ingin menolong. Nabi Musa tahu dirinya adalah orang Yahudi. Nabi Musa ingin menolong. Maka yang diinginkan Nabi Musa adalah menghentikan pertengkaran ini dengan memberikan pelajaran bagi orang Kipti tadi, ya, orang Mesir tadi. Dipukullah orang Mesir tadi. Niatnya hanya ingin melukai biar berhenti gitulah ya, tidak ingin membunuh. Ternyata sekali pukul pok mati, Pak. Ngeri tidak? Ada orang sekali pukul mati ya Nabi Musa itu. Ya. Ini nggak nyangka dia begitu, kok kekuatan saya seperti itu. Nabi Musa aja kaget gitu ya. Sekali pukul tepuk mati. Bayangkan ada sebuah riwayat ya, riwayatnya kayaknya sahih Pak ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah didatangi seorang malaikat maut. Malaikatnya itu ditampar sehingga apa? Matanya itu copot. Malaikatnya sampai matanya copot Pak, lagi manusia. Mati Pak. Jelas ya. Dan nanti ada cerita bahwasanya Nabi Musa itu mukulin batu, batunya itu bekas tangan. Nah, itu nanti itu kisah nanti.
Intinya di sini bahwa dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Kipti tadi dipukul sama Nabi Musa, sekali pukul mati, Pak. Kaget Nabi Musa, kok mati? Ya Allah, aku udah bunuh orang ini, ya Allah. Istighfar dia. Kemudian Allah mengatakan di sini Allah mengampuni Nabi Musa. Artinya itu termasuk dosa yang bunuh orang ya, tapi kan nggak sengaja dipukul mati. Nah, orang Yahudi ini namanya orang Yahudi, dia nggak tahu rasa syukur ya, nggak tahu terima kasih, Pak. Malah kemudian teriak, "Woi, ada orang yang bunuh, ada orang yang bunuh." Sudah ditolong mentung. Inilah karakteristik orang Yahudi, Pak. Ya. Sudah ditolong, kemudian apa? Malah balas dengan keburukan. Nah, Nabi Musa pada waktu itu takut, bingung, caranya. Mehmet tuh juga, saya tidak pernah keluar dari Mesir. Ya. Saya tidak pernah keluar dari Mesir. Padahal ini dikejar-kejar sama prajurit, dicari. Ya, karena dia telah membunuh rakyat Mesir. Sehingga ada salah satu orang, mungkin temannya, mengatakan, "Wahai Nabi Musa, wahai Musa, keluar. Kamu keluar dari Mesir. Kenapa? Penjaga sak Mesir golek kowe. Kamu mau dibunuh." Akhirnya keluar. Keluar, perhatikan Bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah, semua ini adalah takdir Allah. Nabi Musa nggak pernah keluar Mesir. Ya. Nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah. Keluar Mesir nggak pernah. Akhirnya dia keluar Mesir nggak tahu mau kemana. Maka Allah ilhamkan di dalam hatinya. Ya. Supaya menuju kota yang namanya Madian. Nah, ini nggak tahu. Kota Madian itu mana juga nggak tahu. Pokoknya keluar dari Mesir karena dia takut. Sudah bunuh orang, kemudian lagi dikejar-kejar sama prajurit Firaun, kemudian keluar dari Mesir, melarikan diri. Menuju ternyata yang dia tuju adalah arah Madian. Sebuah kota yang dulu pernah dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena rakyatnya itu tidak mau mentaati Nabi Syuaib. Nah, di situ dulu ada ceritanya Nabi Syuaib, kemudian rakyatnya kota Madian itu dihancurkan, kemudian setelah dihancurkan ada peradaban lagi. Nah, ke arah situlah Nabi Musa alaihissalam ya menuju. Jadi jauh setelah Nabi Syuaib kemudian ke arah Madian. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa keluar dalam keadaan lapar, belum makan berhari-hari. Perjalanan nggak pakai motor, Pak, atau kuda gitu enggak ya, jalan kaki. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam hanya cuman makan pohon, daunan dan segala macam lah yang ada di jalan. Dia dalam keadaan lapar. Masuklah dia ke kota Madian. Di kota Madian, dia bertemu dengan segerombolan orang para pengembala kambing. Pengembala kambing, ya, sedang rebutan ngambil air untuk kambingnya. Ada sumur, kemudian dikerumunin pengembala kambing itu, laki-laki semua. Nah, kemudian ada dua orang perempuan di belakang, nggak bisa ngambil nih, nggak mungkin kan dua orang perempuan kemudian kumpul sama laki-laki. Ya, desak-desakan. Nah, mereka para pengembala kambing ketika sudah mengambil air selesai, ditutup lagi, Pak. Ditutup lagi, kasih batu. Ya, ben rak kuyang gitu, kasih batu. Nah, perempuan ini dia juga gembala kambing, dua orang. Dan dia tidak bisa nyingkir ke batu ini. Ketika sudah sepi ternyata sudah ditutup. Maka kemudian Nabi Musa tahu ini perempuan ini ya, ingin mengambil air tapi nggak bisa. Akhirnya dibantu sama Nabi Musa. Nabi Musa diambil batunya karena dia adalah seorang yang kuat. Batunya gede, disingkir ke satu orang. Padahal itu mungkin 10 orang baru bisa bersingkir ya. Tapi ini satu orang tuh, Nabi Musa diambil batunya, kemudian dialirkan airnya. Akhirnya dua orang perempuan ini bisa mengambil air untuk gembalanya. Nabi Musa duduk lagi di pohon, udah tiduran karena dalam keadaan lapar beliau. Perempuan ini, dua orang ini pulang. Cerita sama bapaknya udah tua renta. Pak, tadi saya nemu orang. Ya. Ternyata bapak ini anaknya tuh perempuan kabeh, tidak punya anak lanang. Anaknya perempuan semua. Jadi nggak ada yang bantu untuk apa? Untuk ngembala kambing. Pak, saya tadi nemu orang begini. Kayaknya orang ini bisa kita hire, kita sewa gitu lah. Kita kasih jadiin karyawan kita. Bagaimana, Pak? Ya. Ini orang ini amanah, dia nggak minta upah, dia bantu sudah, habis itu duduk lagi di pohon. Ya. Ini orang ngasih, ceritakan gini, orang ini kuat, orangnya kuat dan orangnya itu amanah, ya tidak minta apa-apa gitu. Kata bapaknya, oke, tidak apa-apa, datengin orang sini. Ya. Maka dua orang perempuan ini datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berada di bawah pohon, datang dengan malu-malu. Ya, namanya perempuan ya, datang dengan malu-malu.
kemudian ngobrol, tanya, antum dari mana, bapak ini mau ketemu, ayo. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diarahkanlah ke rumah bapaknya. Di rumah bapaknya ngobrol, kamu tuh dari mana? Oh, saya tuh kabur dari negara Mesir. Saya dicari-cari oleh keluarga kerajaan begini. Ya, alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah engkau telah terselamatkan dari raja yang zalim. Ya, ternyata Raja Fir'aun ini terkenal dengan kezalimannya di mana-mana. Engkau telah selamat dari kerajaan yang zalim. Ya. Kalau begitu kau mau enggak jadi karyawan saya? Ya. Tekan kontrak berapa tahun? 8 tahun. Sama nih hijat 8 tahun. Jadi 8 tahun plus kamu harus nikah sama salah satu anak saya. Gelem ya Pak ya. Jadi tekan kontraknya seperti itu. Ya, ini. Tekan kontrak 8 tahun, ya, kemudian kamu harus nikah sama anak saya. Ini ada anak saya 2 orang ini, silakan pilih mana. Boleh 10 tahun terserah, tapi yang penting kontrak kita 8 tahun, kalau lebih dari itu tidak masalah. Akhirnya sepakat ya mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan calon mertuanya tadi sepakat. Akhirnya mereka dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu anaknya. Ya, ada satu riwayat yang sebagai penutup ya. Ada pertanyaan gitu kan. Nah, Nabi Musa di dalam ayat ini itu disuruh milih. Ya, di dalam ayat tadi disuruh milih. Mau 8 tahun atau mau 10 tahun. Maka dikatakan sama Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas adalah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Dia mengatakan untuk seorang nabi dia akan memilih yang paling baik. Yang paling baik apa? 10 tahun. Ya. Disuruh milih 8 tahun apa 10 tahun? Oh, saya milih tekan kontrak 10 tahun aja dah. Padahal bilangnya 8 tahun. Ya wis 2 tahun nih sisanya enggak masalah gitu. Saya cuma pengin 8 tahun toh. Nah, tapi Nabi Musa memilih selama 10 tahun. Sehingga Nabi Musa alaihissalam selama 10 tahun bekerja sebagai pengembala kambing ya di kota Madian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Udah cukup Pak. Jam 5. Nanti cerita lagi karena ceritanya masih panjang ya. Ceritanya masih panjang, kalau diteruskan nanti bablas sampai subuh ya. Kita cukupkan ya pembahasan kita tentang Nabi Musa pada kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.